Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, selamat siang juga untuk Ibu Winda Suci Lestari Nasution, S1 Sarjana Pendidikan Islam dan S2 Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah kalkulus jurusan Teknik Informatika Prodi Teknik Informatika di semester 2 ini. Baik, selanjutnya sebelum masuk ke materi, izinkan kami dari kelompok 11 memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Valentina Rofi Aldila dengan NIM 2025-08011113 sebagai selaku moderator pada presentasi kali ini. Saya Yuli Kasio Panjaitan dengan NIM 2025-08-01238. Saya Yenta Kristus dari PPD dengan NIM 2025-08-01250. Baik, pada kesempatan ini kelompok kami akan mempresentasikan materi yang berjudul integrasi fungsi rasional. Materi ini membahas pengertian fungsi rasional, metode penyelesaian integral fungsi rasional, serta contoh-contoh soal dan pembahasannya. Dan untuk mempersingkat waktu, saya menjadi orang pertama untuk menyampaikan materi ini. Saya di sini akan menjelaskan apa itu fungsi rasional. Fungsi rasional diperoleh dari hasil bagi dua fungsi cukup banyak polinomial. Di sini ada berikut contohnya: Rx, Px per Qx, di mana Px dan Qx adalah polinomial. Fungsi rasional itu yang diperoleh dari hasil pembagian dua fungsi polinomial. Hukumnya ada ini ya, teman-teman. Dan di mana Px dan Qx merupakan polinomial dengan syarat Qx tidak boleh bernilai 0. Contohnya x plus 1 per x min 2, karena pembilang dan penyebutnya sama-sama bentuk polinomial. Untuk menghitung integral fungsi rasional itu dilakukan dekomposisi pecahan parsial seperti fungsi rasional tersebut. Di sini fungsi rasional terdapat dua macam fungsi rasional, yaitu yang pertama ada fungsi rasional sejati di mana derajat pembilang kurang dari derajat penyebut. Contohnya fx sama dengan 2x ditambah 2 per x kuadrat min 4x ditambah 8. Fungsi rasional sejati adalah fungsi yang derajat pembilangnya lebih kecil daripada derajat penyebut. Pada contoh ini, derajat pembilang adalah 1 karena pangkat tertinggi x adalah 1. Derajat penyebut adalah 2 karena pangkat tingginya adalah x kuadrat. Karena 1 lebih kecil dari 2, maka fungsi ini disebut fungsi rasional sejati. Dan yang kedua, fungsi rasional tidak sejati, di mana derajat pembilang lebih dari derajat penyebut. Fungsi rasional ini dapat disederhanakan sebagai penjumlahan dari fungsi cukup banyak dan fungsi rasional sejati. Dan fungsi rasional tidak sejati terjadi ketika derajat pembilang lebih besar atau sama dengan derajat penyebutnya. Pada contoh ini, pangkat tertinggi pembilang adalah 5, pangkat tertinggi penyebut adalah 3. Dan ini contoh hasil dari pembagian suku banyak polinomial yang divisial. Karena derajat pembilangnya lebih besar dari derajat penyebut, maka fungsi ini termasuk fungsi rasional tidak sejati. Oleh karena itu dilakukan pembagian suku sebanyak hasil pembagiannya adalah x kuadrat min 3 dengan sisa 4x plus 1. Sehingga fungsi dapat dituliskan menjadi x kuadrat min 3 plus 14x ditambah 1 per x 3 ditambah 5x. Jadi x2 min 3 disebut hasil bagi, sedangkan 14x plus 1 per x3 ditambah 5x
adalah sisa pembagian yang nantinya dapat diselesaikan menggunakan metode integral yang sesuai. Oke. Untuk materi selanjutnya, integral fungsi rasional. Teknik integral fungsi rasional melibatkan dekomposisi pecahan parsial dari fungsi rasional disebut menjadi jumlahan suku-suku polinomial. Terdapat 4 kasus dekomposisi berdasarkan jenis faktor penyebut, yaitu faktor linear berulang, faktor linear tidak berulang, faktor kuadratik berulang, dan faktor kuadratik tidak berulang. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini ada metode pecahan parsial. Sebelumnya apa sih metode pecahan parsial itu? Metode pecahan parsial adalah suatu teknik aljabar yang dimana Rx didekomposisi menjadi jumlah suku-suku. Misalnya Rx sama dengan Px per Qx sama dengan Px ditambah F sub 1 X tambah F sub 2 X tambah titik tambah F sub K X, yang dimana Px satu polinomial dan F sub dx pecahan parsial yang berbentuk A per Ax tambah B pangkat N atau dalam kurung faktor linear, atau Bx tambah C per Ax pangkat 2 tambah B X tambah C pangkat N dalam kurung faktor kuadratik. ABC adalah konstanta. Ada 2 kasus dari pemfaktoran penyebut, yaitu yang pertama faktor linear dan berulang, yang kedua faktor linear dan tidak berulang. Terus yang ketiga ada faktor kuadratik dan berulang, dan yang terakhir faktor kuadratik dan tidak berulang. Oke, kita masuk ke kasus yang pertama. Penyebut terdiri dari faktor-faktor linear dan berulang jika Qx adalah Ax tambah B pangkat N, di mana kelipatan N dari faktor Ax tambah B. Maka dekomposisinya adalah A sub 1 per Ax tambah B ditambah A sub 2 per Ax tambah B pangkat 2 tambah titik tambah A sub N per Ax tambah B pangkat S. Jadi hasilnya A sub 1, A sub 2, titik A sub N merupakan konstanta. Oke, di sini ada contohnya 1 per X tambah A pangkat 2 X tambah B sama dengan A per X tambah A tambah B per X tambah A pangkat 2 tambah C X tambah B sama dengan A X tambah A X tambah B ditambah B X tambah B ditambah C X tambah A pangkat 2 per X tambah A pangkat 2 X tambah B. Berikutnya ada kasus kedua. Penyebut terdiri dari faktor-faktor linear dan tidak berulang. Jika Qx adalah faktor-faktor linear dengan kelipatan N sama dengan 1, maka Qx tambah sama dengan A sub 1 X tambah B sub 1 A sub 2 X tambah B sub 2 titik A sub N X tambah B sub N. Maka dekomposisinya A sub 1 per A sub 1 X tambah B sub 1 ditambah A sub 2 per A sub 2 X tambah B sub 2 ditambah titik tambah A sub N per A sub N X tambah B sub N. Jadi misalnya 1 X tambah A X tambah B sama dengan A per X tambah A tambah B per X tambah B sama dengan AX B tambah B X tambah A per X tambah A X tambah B. Berikut ada kasus ketiga. Penyebut terdiri dari faktor-faktor kuadratik dan berulang. Jika Qx
adalah ax kuadrat tambah bx tambah c pangkat n. Kelipatan n dari faktor kuadratik ax kuadrat tambah bx dan tambah c, di mana ax kuadrat tambah bx tambah c tidak dapat difaktorkan atau b pangkat 2 dikurang 4 ac lebih kecil dari 0. Maka dekomposisi Rx yaitu b sub 1 x tambah c sub 1 per ax kuadrat tambah bx tambah c ditambah b sub 2x tambah c sub 2 per ax pangkat 2 tambah bx tambah c titik tambah b sub n tambah c sub n per ax kuadrat ax pangkat 2 tambah bx tambah c pangkat n. B sub 1 b sub 2 koma titik koma b sub n c sub 1 c sub 2 titik c sub n adalah konstanta misalkan ada 1 per x pangkat 2 tambah a pangkat 3 sama dengan ax tambah b per x pangkat 2 tambah a tambah c x tambah d per x pangkat 2 tambah a pangkat 2 tambah ex dan tambah f per x pangkat 2 tambah a pangkat 3. Maka hasilnya ax tambah b x pangkat 2 tambah a pangkat 2 ditambah cx tambah d x pangkat 2 tambah a tambah ex tambah f per x tambah 2 x pangkat 2 tambah a pangkat 3. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Willy. Lanjut ke kasus 4, faktor kuadratik dan tidak berulang. Menyebut terdiri dari faktor-faktor kuadratik dan tidak berulang. Jika faktor-faktor kuadratik mempunyai kelipatan n sama dengan 1, maka dekomposisi R atau X yaitu B1X plus C1 per A1X kuadrat tambah B1X ditambah C1 ditambah B2X ditambah C2 per A2X2 ditambah B2X plus C2 ditambah PNX ditambah CN per AN X2 ditambah BNX ditambah CN, yang berarti B1, B2 sampai dengan B11, C1, C2 sampai dengan B11 dengan konstanta. Ini adalah contoh rumus faktor kuadratik tidak berulang. Misalnya 1 per x kuadrat tambah a x kuadrat tambah b sama dengan ax plus b per x kuadrat tambah a ditambah cx ditambah d per x kuadrat tambah b. Hasilnya akan seperti ini rumusnya: ax tambah b x kuadrat tambah b ditambah cx tambah d x kuadrat tambah a per x kuadrat tambah a x kuadrat tambah b. Lanjut ke contoh soalnya.
Sebelum lanjut kita harus tahu yang mana penyebut, yang mana pembilang. Pembilang itu bagian atas, penyebut bagian bawah. Jadi kita cari dahulu penyebutnya. Kita cari perkalian yang menghasilkan 3x plus 2, yang menghasilkan x plus 1 sama x plus 2. Lalu kemudian kita masukkan rumus pecahan parsial tadi. Di kasus kedua, faktor linear tidak berulang. Terus penyebutnya karena udah kita ganti tadi kan, udah nemu. Karena penyebutnya sudah sama, kita tinggal cari pembilangnya aja. Kita cari pertama-tama A-nya dulu. Kita misal di A kita misalkan X sama dengan 1/1. Tinggal kita hitung aja, 3 dikali min 1 sama min 3 tambah 5 sama A min 1 tambah 2, berarti kan kurang min, berarti 1 B nya min 1/1 berarti 0, hilang aja nggak usah ditulis B nya. Min 3 ditambah 5 berarti 2 sama dengan A. Ini udah ketemu, kita lanjut cari B-nya. B-nya X-nya kita misalkan min 2. Enggak, Bu. Tinggal hitung. Tiga dikali min 2 min 6 tambah 5 A min 2 tambah 2 0, berarti gak usah ditulis A nya, langsung ke B. Min 2 tambah 1 1 min 1 min 5 tambah 5 min 1 sama dengan B kali min 1 berarti min B, kita tinggal kali min aja, berarti hasilnya 1 sama dengan B. Lanjut, karena A dan B nya sudah dapat, kita langsung integralkan saja. Ya berarti hasilnya
sama B nya tinggal kita masukin hanya 2. Jadi berarti tinggal bisa aja 2 per X plus 1 sama B nya 1 per X plus 2. Ini sekian jawaban nomor 1-nya. Lanjut ke soal nomor 2. Ini boleh dihapus? Fotonya dulu. Ada yang mau foto? Udah. Oke, tadi penyebutan pembilangnya. Penyebutnya X plus 2 X kuadrat plus 4, pembilangnya 2X. Kita misalkan penyebutnya sebagai U, berarti U sama dengan X kuadrat plus 4. Kemungkinan diturunkan U-nya menjadi substitusikan 2X. Kemudian tinggal ke integral sifat aslinya ln dari 10 tambah C tinggal masukin aja U-nya ln terus C. Jadi hasilnya 2X plus X kuadrat plus 4DX sama dengan N-nya X kuadrat plus 4 plus C. Oke, terima kasih untuk rekan saya yang penyampaian materi. Sekarang kita berhenti sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, mohon angkat tangan terlebih dahulu. Oke, bagi untuk yang mau bertanya, boleh? Ya, Alaf. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alal Faradis, NIM 2025 080 1224. Saya ingin bertanya, selain untuk tugas kuliah, integral fungsi rasional ini biasanya dipakai di bidang apa saja? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Baik, selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Ya, boleh. Apa? Perkenalkan, ya bener lu. Ulang. Pakai flash dia mah buat Sinopang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nopal Pratama Putra, NIM 2025 0801 187. Kenapa sih integral fungsi rasional
lebih sering diselesaikan pakai pecahan parsial dibanding metode substitusi. Baik, terima kasih untuk Novel. Ya, selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Boleh, Bimo. Perkenalkan, nama saya Bima Rajin Tamasa dengan NIM 2025 01012007. Sini saya mau nanya, bagaimana cara menentukan apakah suatu penyebut termasuk faktor linear atau faktor kuadratik sebelum melakukan pecahan parsial? Ya, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Novel. Kenapa sih integral fungsi rasional lebih sering diselesaikan pakai pecahan parsial dibanding metode substitusi? Alasan utamanya adalah pecahan parsial mengubah bentuk yang rumit menjadi jumlah suku sederhana yang mudah diintegralkan langsung. Sedangkan substitusi seringkali gagal atau tidak praktis untuk fungsi rasional umum. Jawab Novel? Ya, sudah. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya jelaskan oleh rekan. Oke, saya ingin menjawab pertanyaan dari awal. Selain untuk tugas kuliah, integral fungsi rasional ini bisa dipakai di bidang apa? Integral fungsi rasional ini biasanya dipakai di bidang teknik, terutama elektro. Gunanya untuk menganalisis rangkaian listrik, sistem kendali otomatis, filter sinyal, fungsi transfer dan respons sistem, memakai transformasi reflex, atau juga di bidang ekonomi atau keuangan, menghitung biaya total dan biaya marginal, pendapatan dan analisis laba, atau di bidang komputer, menghitung panjangnya kurva, luas dan model kurva halus. Apakah sudah terjawab, Alam? Oke. Terima kasih. Kita akan dijelaskan pertanyaan ketiga oleh Pak. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bimo. Bagaimana caranya menentukan apakah suatu penyebut termasuk faktor linear atau faktor kuadratik sebelum melakukan pecahan parsial? Berikut cara menentukannya secara praktis. Langkah utamanya itu adalah cari akar penyebutnya. Misalnya penyebut adalah polinominal Ix. Yang pertama itu adalah faktor linear, bentuknya A X tambah B, yang berarti selalu punya akar bilangan real di dalam kurung X sama dengan min B per A. Kedua ada faktor kuadratik, bentuknya itu AX pangkat 2 tambah B X tambah C, yang berarti dibagi dua kasus. Bisa difaktorkan menjadi linear. Diskriminan D sama dengan B pangkat 2 kurang 4 AC lebih besar dari 0, yang berarti sebenarnya bukan kuadratik tapi dua faktor linear terpisah. Dan yang kedua tidak bisa difaktorkan ke bilangan real. D lebih kecil dari 0, yang berarti ini adalah faktor kuadratik murni atau tetap dipertahankan sebagai kuadratik di pecahan parsial. Apakah sudah terjawab, Bimo? Baik, untuk pertanyaan jawab lagi. Sekarang kita ada kritik dan saran. Oke, boleh untuk Fauzan kritik dan sarannya? Kenalkan, saya Gesul Fauza dengan NIM 2025 08011212. Di sini saya akan memberikan saran. Dari hasil presentasi tadi itu sudah bagus, untuk penjelasannya juga ada lumayan. Cuman untuk beberapa jika bisa saya dijelaskan ada sedikit sambil ditulis di papan tulis. Jadi sembari menjelaskan dari mulut, dia juga menerangkan di papan tulis cara ataupun bagaimana penyelesaian soalnya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Fauzan. Yang baik, untuk tanggapan tidak ada. Karena sesi tanya jawab telah selesai, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Windows Lestari Dastia selaku dosen pengampu dan teman-teman yang telah menyimak materi dari presentasi kami. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam
penyampaian materi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.